Ayahnya adalah sosok yang sangat baik, dia bisa menjadi suami, ayah, saudara, dan teman yang luar biasa dalam segala hal. Ia tak pernah mengeluh atau menyalahkan hidup atas segala pengalaman pahitnya. Aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini, Winnie. Kau adalah putriku, jadi kau akan pulang bersamaku. Elian memaksakan kehendaknya, namun setelah menyadari dirinya terdengar terlalu keras, ia menarik napas dalam-dalam dan melembutkan nadanya. Kau adalah putriku, darah keluarga Brown. Semua yang kumiliki akan menjadi milikmu dan Heston. Kau bisa memiliki segalanya, kecuali Trevin sebagai suami. Kenapa kau harus puas dengan pria seperti Trevin Hun? Pria itu bodoh dan menghancurkan masa depanmu. Lanjut Elian sambil menggenggam tangan Winnie. Kalila segera menepisnya dan berkata dengan senyum tenang, kalau kau ingin aku menjadi putrimu, itu hakmu. Tapi aku tidak harus menyetujui semua ucapanmu. Kau harus bertanya dulu padaku. Apapun yang terjadi, keputusan tetap di tanganku. Dan perlu kau tahu, hal-hal di masa lalu tidak berarti apa-apa bagiku. Lagi pula aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ayahku satu-satunya adalah Vince Wayne, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kau mau mengakui seorang anak, carilah orang lain. Winnie, kalau kau terus begini, kalian hanya akan saling melukai. Kau bukan Kalila, ingatanmu itu palsu. Kenapa kau bersikeras? Ucap Elian dengan nada terluka. Kalila memiringkan kepala dan terkekeh, itu pilihanku. Kalaupun aku ingin jatuh ke jurang, itu tetap urusanku bukan urusanmu. Dione memperhatikan Kalila dengan bangga. Ia begitu lega, terutama melihat wajah Elian yang kehilangan percaya diri karena kata-kata putrinya. Ia tahu pasti seberapapun hebat Elian dan besarnya keluarga Brown, Kalila tidak akan tergoyahkan. Gadis itu seperti ibunya, saat sudah mencintai satu orang, maka tak akan ada yang bisa menggantikannya. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Sayangnya anak-anak ini terlalu banyak menderita selama ini. Kalau kau tetap bersikeras, aku akan menghancurkan reputasinya, ancam Elian dengan suara berat. Neil mencibir, Elian, kita tumbuh bersama sejak kecil. Meski sudah lama tak berhubungan karena beberapa hal, apakah kau sungguh ingin menjadikan kami musuhmu dengan ancaman seperti itu? Dione menyentuh lengan Neil dengan lembut dan menenangkannya. Ia tahu selama bertahun-tahun keluarga Hun dan Brown memang masih menjalin kerja sama bisnis. Meskipun ia sendiri tidak senang, ia tetap menahannya demi kebaikan semua pihak. Heston yang berdiri di samping tampak tak berdaya. Ia hanya ingin Kalila kembali ke keluarga Brown. Meski tak bisa menjadi kekasihnya, setidaknya ia bisa menjaga Kalila sebagai saudara. Ia tahu Kalila layak bahagia, tapi bukan dengan Trevin. Kalila mencibir, sudah cukup bicaramu. Kau terlalu percaya diri. Heston mengerutkan kening merasa tak nyaman. Meski ia menghormati pamannya, ia tidak bisa menerima Kalila bersikap seperti itu. Dia ayahmu, kata Heston. Ayahku sudah lama meninggal. Kalau kau bicara tentangnya, lebih baik kau datangi kuburannya dan bicara langsung di sana. Wajah Kalila berubah dingin. Kau sudah setengah jalan menuju liang kubur. Untuk apa kau berdiri di depanku sekarang? Tidakkah cukup kau berbuat salah dalam hidupmu? Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin terlibat denganmu. Tolong jangan muncul lagi di hadapanku. Jangan bicara seperti itu, bentak Heston. Ia sangat marah. Ia tak akan membiarkan siapapun bahkan Kalila mencela pamannya. Dione menatap Kalila dengan mata terbelalak. Ia sudah menyadari Kalila mulai berubah, tapi tak menyangka gadis itu punya sisi sekeras ini. Kalila tetap tenang. Kenapa aku harus diam? Semua perbuatan kotormu apa salah jika aku menyebutnya? Kamulah yang mengkhianati ibuku. Apa hakmu melarangnya jatuh cinta pada orang lain dan menikah dengan orang yang mencintainya? Tolong, kau pikir kau siapa? Satu-satunya pria di dunia, orang tuaku saling mencintai seumur hidup. Kau tidak punya tempat dalam kisah mereka. Jadi kenapa kau bicara seolah-olah punya hak? Wajah Elian menggelap karena amarah. Tubuhnya mulai gemetar, matanya kosong lalu penuh kemarahan. Gadis itu terlalu lancang. Semua orang terdiam termasuk Heston. Kata-katanya tepat sasaran, tajam namun tak kasar. Ia melontarkannya dengan senyum dan ketenangan seperti danau di bulan Maret, tenang tanpa riak tapi mematikan. Dione hampir saja bertepuk tangan. Ia sangat puas. Apa yang tidak bisa ia katakan kini keluar dari mulut putrinya sendiri. Elian, kau tahu sendiri apa yang terjadi di masa lalu. Kamulah yang berselingkuh.
Apa yang kau inginkan sekarang? Masih merasa layak menyebut dirimu ayah? Ujar Neil tajam. Ia tahu betul apa yang terjadi di masa lalu, dan sebagai pria, ia pun merasa jijik. Ibu Kalila adalah wanita kuat dan keras kepala. Saat ia tahu dikhianati, ia memilih pergi. Elian muda kala itu terlalu sombong, berpikir istrinya akan kembali. Tapi ia justru menerima kabar sang istri menikah dengan pria lain. Setelah itu, Elian berulang kali mencoba merebut kembali Kalila, tapi keluarga sang ayah tiri tak pernah menyerah. Untunglah hingga kecelakaan itu terjadi, Kalila tetap berada dalam keluarga yang mencintainya. Kalau dipikir-pikir lagi, Neil benar-benar kagum pada ibu Kalila. Pada akhirnya, dengan penolakan Kalila yang tegas, Elian dan Heston pun akhirnya terusir. Kalila menghela napas lelah saat melangkah masuk ke rumah. Akhirnya dia bisa beristirahat sejenak. Melihat rumah yang kosong, rasa rindu pada Trevin tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. Ia memasak bubur, lalu berbaring di sofa dan tertidur hingga pukul 7 malam. Keesokan paginya, Lukas sudah menunggunya di bawah. Setelah menyiapkan sarapan, Kalila segera turun dan masuk ke dalam mobil. Namun saat mobil hendak melaju, mereka melihat seorang wanita berjalan mendekat dengan wajah penuh amarah. Ketika sosok itu semakin dekat, Kalila mengenalinya. "Turun Winnie, dasar pembawa sial, turun sekarang juga," bentak bibi Greta sambil menghantam jendela mobil, tak peduli ada orang lain di dalamnya. Lukas tampak gelisah. Kenapa bibi Greta datang ke sini? Dan kenapa begitu marah? Apakah dia tidak tahu siapa sebenarnya Winnie? Sebelum Lukas sempat menghentikannya, Kalila sudah membuka pintu mobil. Sejujurnya Kalila sangat lelah dan tidak sedang dalam suasana hati yang baik setelah semalaman di rumah sakit. "Apa yang kau inginkan bibi Greta?" tanyanya dingin. "Apa yang kau lakukan di sini? Karena kau, Tuan Trevin terluka. Dasar pembawa sial, sekarang nyonya muda sudah kembali, lebih baik kau menjauh sejauh mungkin. Kalau tidak aku sendiri yang akan mempersulitmu. Dan bagaimana tepatnya kau akan mempersulitku?" balas Kalila tenang. Dulu Kalila masih bisa menoleransi perilaku bibi Greta karena wanita itu merawatnya dan Trevin sejak kecil. Tapi sekarang, melihat sikapnya yang semakin tak tahu diri, Kalila merasa cukup. Lukas buru-buru turun dari mobil. Kemarin Nona Winnie berada di rumah sakit sepanjang malam untuk menjaga Tuan Trevin. Dia belum tidur seharian. Tolong jangan buat keributan di sini. Nona Winnie hanya ingin membawakan sarapan untuknya. Bawakan sarapan. Dia ingin meracuni Tuan Trevin. Lukas, wanita ini punya niat jahat. Aku tidak akan membiarkannya mendekat lagi. Kalau bukan karena dia, keluarga Hun tidak akan menderita seperti ini. Teriak bibi Greta. Tiba-tiba dia mengambil cabang pohon dari pinggir jalan dan mengayunkannya ke arah Kalila. Lukas pucat karena panik, ia segera mencoba menahannya. "Bibi Greta, tolong tenang. Ini semua salah paham." Namun Kalila melangkah lebih cepat, menangkap tangan bibi Greta dengan kuat. Bibi Greta menjerit kesakitan. "Kau berani memukulku? Dasar jalang, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Kalila tertawa dingin. "Kau pikir kau bisa memukulku, tapi aku tidak bisa menghentikanmu. Logika macam apa itu? Greta, kurasa kau sudah terlalu tua dan pikiranmu tidak lagi jernih. Lebih baik kau pulang dan urus dirimu sendiri. Keluarga Hun tak akan mengabaikanmu." Ucapan Kalila yang terdengar seolah ia bagian dari keluarga Hun membuat bibi Greta semakin marah. "Siapa kau berani bicara seperti itu? Nyonya muda sudah kembali. Cepat atau lambat kau akan disingkirkan. Itu urusan keluarga Hun. Tapi Greta, siapa kamu sebenarnya? Kau hanya pembantu. Jangan lupakan tempatmu," ucap Kalila tajam. Lukas panik. Dia berada di tengah dua orang yang sama-sama penting dalam hidup Trevin. Satu adalah pengasuhnya sejak kecil, dan satu lagi istrinya. "Sudah cukup. Kita semua peduli pada Tuan Hun bukan? Jadi, tolong mari kita hentikan pertengkaran ini dan pergi ke rumah sakit," bujuk Lukas dengan canggung. Namun bibi Greta tidak mau berhenti. Wanita macam dia ingin masuk ke keluarga Hun. Jangan bermimpi. Wanita jalan seperti dia hanya cocok di jalanan. Wajah Kalila mengeras. Ia menatap bibi Greta dingin. "Kau tahu banyak tentang kehidupan jalanan bibi Greta. Apakah itu karena kau sendiri pernah mengalaminya?" Bibi Greta memerah karena marah. "Dasar jalang kecil. Diam kau," teriaknya lalu mengayunkan tangan untuk mencakar wajah Kalila. Namun Kalila lebih cepat. Ia menghindar dengan gesit dan menahan lengan wanita itu. Ia sudah cukup bersabar.
Kalila tahu, dengan dua anaknya sekarang, ia tak bisa membiarkan lingkungan rumah mereka diracuni oleh wanita seperti Bibi Greta. Ia mendorong Bibi Greta menjauh. Wanita itu terhuyung dan berusaha bertahan, namun malah mencakar punggung tangan Kalila hingga berdarah, lalu jatuh ke tanah. "Aduh, Lukas, kau hanya berdiri saja," teriak Bibi Greta. Lukas merasa bersalah dan hendak menolong, tetapi Kalila memberinya tatapan tajam, tatapan penuh ketegasan, dingin, tapi mengingatkan pada Trevin. "Oh, aku akan melapor pada Tuan dan Nyonya besar. Kalian tunggu saja," ancam Bibi Greta sebelum beranjak pergi. Bibi Greta telah bekerja di rumah keluarga Hun selama lebih dari 30 tahun. Selama itu, keluarga tersebut memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan orang luar pun menghormatinya, dan tak ada yang berani bersikap kasar kepadanya. Namun kali ini, jatuhnya cukup keras. Usianya yang sudah lanjut membuat tubuhnya tidak lagi kuat menahan benturan seperti itu. Kalila menatapnya dingin dan berkata, "Aku akan memberitahu Trevin tentang insiden ini. Kupikir sebaiknya kau kembali, berkemas, dan pergi. Tentu saja keluarga Hun tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setidaknya mereka akan memberimu uang pensiun yang layak." Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Kalila langsung masuk ke dalam mobil. Bibi Greta terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Matanya menatap Lukas penuh kebingungan. Lukas tetap diam, tetapi dalam hati ia merasa bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi jika saja Bibi Greta tidak bertindak gegabah. Meski telah lama bekerja di keluarga Hun, status Bibi Greta tetaplah seorang pembantu. Bahkan anggota keluarga besar pun tidak berani ikut campur sejauh itu. Namun setelah sekian lama, mungkin dia lupa akan posisinya sendiri. Terlepas dari status Kalila, satu hal yang pasti, dia adalah istri sah Trevin Hun, seseorang yang sangat berharga bagi keluarga itu. Bibi Greta menatap Lukas dengan marah. "Siapa dia? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku akan memberitahu Tuan dan Nyonya, dia." "Tidak ada gunanya," potong Lukas tenang. "Kau lebih dari siapapun tahu bagaimana temperamen Tuan Hun. Bibi Greta, sebaiknya kau pulang dan mulai berkemas." Tuan Hun selalu mendengarkan apa yang dikatakan Nona Winnie. Setelah mengatakan ini, Lukas akhirnya kembali masuk mobil dan melaju pergi. Tak lama akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Kalila tiba di rumah sakit dan mendapati Trevin masih tertidur. Lukas menyarankan agar Kalila langsung beristirahat tetapi dia menolak. Tak lama kemudian Dione menelepon. Ada urusan penting yang membutuhkan perhatian Kalila segera, dan akhirnya dia setuju untuk pergi. Dalam perjalanan, Kalila tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, dia menyadari bahwa mereka telah sampai di rumah keluarga Hun. Kalila mengernyit. Bukankah wanita itu seharusnya tinggal di sini juga? Membayangkan seseorang yang berpenampilan persis seperti dirinya berjalan-jalan di rumah ini membuat bulu kuduknya merinding. Namun Lukas segera menenangkan, dia tidak tinggal di sini Nyonya. Kalila menghela napas lega dan bersiap turun. Lukas masuk bersamanya dan berkata, "Nyonya Hun mengatakan Anda boleh mengambil keputusan sendiri untuk beberapa hal." Kalila sedikit bingung. Lukas tersenyum. "Meskipun Anda bukan Nyonya Hun secara resmi, Anda tetaplah seseorang yang dekat dengan Tuan Hun. Nyonya Hun ingin putranya bisa beristirahat dengan tenang. Sudah terlalu lama, dan kini saatnya beliau mendapatkan ketenangan." Kalila terdiam lalu mengangguk. Begitu mereka masuk ke rumah, Kalila langsung melihat Bibi Greta berdiri dengan wajah masam. "Mengapa kau ada di sini?" bentaknya. "Berani-beraninya kau kembali. Tidak semua orang boleh masuk ke rumah ini. Keluarlah sebelum Nyonya kembali dan mengusirmu sendiri. Itu akan sangat memalukan." Kalila menatapnya dingin. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu tinggal di rumah ini lagi. Lukas, suruh seseorang mengemasi barang-barang Bibi Greta. Berikan gaji 3 bulan ditambah 100.000. Lalu minta dia pergi." Tanpa menunggu jawaban, Kalila langsung berjalan ke ruang tamu. Lukas terkejut. Ia tak menyangka Kalila akan memberi uang pesangon sebesar itu. Padahal dengan semua yang terjadi, Bibi Greta sudah cukup beruntung hanya diberhentikan dan tidak dituntut. Di sisi lain, Kalila memang masih sama seperti dulu. Hatinya tidak berubah, hanya penampilannya yang berbeda. Tidak heran Trevin bisa mengenalinya meskipun wajahnya tampak asing. Bibi Greta masih tak percaya. Apa maksud semua ini? Sejak kapan orang luar bisa membuat keputusan di rumah ini? "Bibi Greta, tolong." Lukas menunjuk ke arah pintu. "Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini.
Kalian pasti sudah merencanakannya sejak lama. Aku akan menunggu Nyonya kembali. Biarkan dia yang memutuskan. Mendengar itu, wajah Lukas berubah tegang. Jika Tuan Hun mendengar ucapan seperti ini, meskipun Lukas tak bersalah, dia bisa terseret juga. Kalau bukan karena persetujuan Nyonya, menurutmu aku berani membawa Nona Winnie ke sini? Kata Lukas. Lagi pula kau tahu sendiri betapa Tuan Hun menghargai Nona Winnie. Mustahil Nyonya Hun mengabaikan itu. Bahkan jika Dione menyukai Bibi Greta, mungkinkah dia lebih mengutamakan seorang pembantu daripada putranya? Bibi Greta terus bersikeras, suaranya makin nyaring dan penuh protes. Kalila yang kelelahan merasa kepalanya berdenyut. Setelah semua kegaduhan ini, energinya benar-benar terkuras. Suara Bibi Greta makin mengganggu. Dengan nada lelah, Kalila berkata kepada Isabella, kemas barang-barangnya. Kalau kalian tidak bisa mengusirnya, kalian semua keluar saja. Ia menghela napas berat. Bagaimana mungkin pelayan keluarga Hun begitu tidak berguna? Meskipun Kalila tidak berteriak, semua orang bisa merasakan otoritas dalam ucapannya. Mereka tahu Lukas adalah orang dekat Trevin. Tanpa izin dari atasannya, dia tidak akan berani melakukan ini. Tetapi karena semua orang mengenal Bibi Greta, wajar jika mereka ragu. Seseorang bertanya hati-hati, Nona Winnie, bagaimana kalau Nyonya kembali dan... Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas semuanya, jawab Kalila tegas. Setelah Kalila berkata demikian, para pelayan pun menghela napas lega. Beberapa dari mereka segera mengemasi barang-barang milik Bibi Greta dan menyuruhnya pergi dari rumah itu. Saat masih berdebat dengan Lukas, Bibi Greta terkejut melihat barang-barangnya dibawa keluar. Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, buru-buru berdiri dan mencoba menghentikan mereka. Berhenti, siapa kalian? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukan ini padaku? Teriak Bibi Greta marah. Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Ujarnya sambil merebut kembali barang-barangnya dan menyeretnya naik tangga. Namun begitu dia mencoba membawa barang-barangnya kembali ke kamarnya, beberapa pelayan menghadangnya. Bibi Greta, maaf, ini perintah dari Nona Winnie dan kami tak berani melanggarnya, ucap salah satu pelayan. Kurang ajar, aku sudah puluhan tahun jadi bagian dari keluarga Hun. Siapa dia sampai berani mengusirku? Keluarlah kalian, Bibi Greta membentak dengan amarah yang meluap-luap. Kalila yang sudah memperkirakan ini akan terjadi, menoleh ke Lukas dengan wajah kesal. Lukas, apakah kau juga ingin ikut pergi bersamanya? Apa sesulit itu menyelesaikan urusan seperti ini? Ujarnya dengan nada tajam. Lukas tertegun sejenak, lalu segera bereaksi. Ia memanggil petugas keamanan dan memerintahkan mereka untuk segera membawa Bibi Greta keluar. Sebelum mereka pergi, ia berkata dengan tenang namun tegas, tenang saja Bibi Greta. Uangmu akan segera ditransfer, jadi sebaiknya kau berhenti membuat keributan. Bibi Greta terdiam dan terkejut. Ia masih ingin melawan, tetapi para penjaga dengan cepat menutup mulutnya dan menyeretnya keluar. Suasana rumah akhirnya kembali tenang. Kalila yang sangat kelelahan merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia langsung merebahkan diri di sofa dan tertidur tanpa sempat peduli pada apapun lagi. Saat Lukas kembali untuk melapor, ia menemukan Kalila sudah tertidur di sofa. Raut wajahnya menunjukkan betapa letihnya ia selama ini. Lukas berkata pelan pada para pelayan, pelankan suara kalian. Jangan ganggu istirahat Nona Winnie. Kalau sampai siang dia belum bangun, siapkan makanan dan kirim ke rumah sakit. Tapi jangan ada yang mengganggunya. Mengerti Tuan Carter, jawab para pelayan serempak. Para pelayan di rumah Hun memang terlatih dan peka. Melihat Lukas sangat menghormati Kalila, mereka tahu itu pasti karena Trevin. Tidak ada dari mereka yang berani mengulangi kesalahan Bibi Greta. Kalila tidur cukup lama. Ketika ia terbangun, jam sudah menunjukkan lewat pukul 11. Ia buru-buru bangun, berniat menyiapkan makanan untuk Trevin, tapi mendapati para pelayan sudah menyiapkannya. Aku akan menyelesaikan sisanya, kata Kalila saat melihat sup mendidih di panci. Ia sempat ragu namun akhirnya mengambil alih. Sudut bibirnya sedikit terangkat, matanya tampak lembut, namun ada keganjilan di balik sorot itu, seolah perasaan itu palsu dan bisa menghilang kapan saja. Kebencian itu kembali menyeruak dari dalam hatinya. Kalila mencengkeram dadanya, bingung dan terguncang, lalu seolah tersadar oleh sesuatu. Ia bergegas ke kamar, mengambil pena dan kertas, mencoba menuliskan hal-hal baik yang pernah dilakukan Trevin untuknya. Namun ia mendapati dirinya tak bisa mengingat semuanya.
Apakah pikirannya benar-benar telah dimanipulasi? Ia mulai menyadari bahwa setiap kali emosinya berubah dan ia mulai meragukan kebenciannya terhadap Trevin. Tak lama kemudian semua kenangan baik itu menghilang begitu saja. Ia bahkan mulai meragukan niat di balik semua perbuatan Trevin, membuat kebenciannya justru semakin dalam. Setelah menuliskan beberapa kata, ia dengan enggan menambahkan satu kalimat terakhir, lalu meletakkan kertas itu dan kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Tak lama kemudian, seseorang berlari masuk. "Ibu," terdengar suara Nathan yang sangat dikenalnya. Kalila tertegun. "Nathan, kenapa kamu pulang?" tanyanya terkejut. Ia yakin tidak pernah memberitahu Nathan tentang kondisi Trevin, karena tidak ingin membuatnya cemas. Dione dan Neil kemudian masuk perlahan. Dione berkata, "Tidak baik membiarkan mereka terus di pulau. Jadi kami bawa pulang kedua anak itu." Melvin yang berdiri di samping Dione, tersenyum dan ingin maju, namun langkahnya ragu. Dengan suara sedih ia bertanya, "Bibi, aku dengar sesuatu terjadi pada paman. Dia dirawat di rumah sakit mana? Aku ingin menjenguknya." Kalila tertegun. Bagaimana anak-anaknya bisa tahu tentang hal ini? Padahal baru 1 hari berlalu, dan dia yakin Dione dan Neil tidak akan mengatakan apapun pada anak-anak. "Apa kakek dan nenek yang memberitahu kalian sesuatu?" tanya Kalila sambil menahan perasaannya. Nathan mengernyit sedikit, seolah merasa ada sesuatu yang janggal. Ibu nggak telepon siapa-siapa buat jemput kita." Kalila makin bingung. Aku tidak menelepon siapapun." Dione ikut mengernyit saat mendengar itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Neil lah yang sebelumnya mendapat telepon dari Tommy, katanya Kalila ingin menjemput anak-anak. Karena saat itu Trevin tidak bisa dihubungi, Neil memutuskan membawa anak-anak pulang. Dione tidak tega memisahkan ibu dan anak, dan tahu bahwa kesalahan putranya dulu memang besar. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Siapa yang sebenarnya menelepon Tommy dengan menyamar sebagai Kalila? Tommy selalu bersama Trevin. Tak ada yang mencurigainya sebagai orang yang tidak setia. Kalila pun mulai merasa gelisah. Tapi dia menahan semua kegundaannya agar tidak terlihat oleh anak-anaknya.